Oke, saya mulai. Selamat sore, eh, selamat datang di MSIB untuk pembelajaran terjadwal soft skill. Di sini saya akan membawakan materi mengenai menavigasi tantangan utama dalam desain UI UX. Perkenalkan sebelumnya saya Yosua Bayu Wiranata dari MSIB angkatan ke-6. Lalu selanjutnya kita akan memasuki materi webinar mengenai menavigasi tantangan utama dalam desain UI UX. Oke, sebelumnya kita masuk ke pendahuluan dulu. Di sini kita bisa lihat desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX itu adalah elemen krusial dalam pengembangan produk digital yang sukses. Namun, proses menciptakan desain yang efektif memuaskan pengguna sering kali dihadapkan dengan berbagai tantangan. Nah, ini mulai dari menyesuaikan kebutuhan pengguna yang beragam, menjaga konsistensi desain, hingga memastikan aksesibilitas bagi semua pengguna. Tiap langkah dalam proses desain UI UX ini memerlukan perhatian dan strategis khusus. Nah, di dalam sesi ini juga kita akan menjelajahi tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh para desainer UI UX. Lalu, serta kita juga akan membahas strategi dan praktik balik untuk mengatasinya dengan dukungan pemahaman yang lebih mendalam tentang hambatan-hambatan ini. Dan kita juga cara mengelolanya, kita dapat meningkatkan kualitas desain UI UX. Lalu kita dapat juga menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga kita juga memberikan pengalaman yang memuaskan dan menyenangkan. Jadi mari kita lihat dan kita mulai dengan melihatnya kita lebih dekat tiap tantangan dan langkah-langkah praktis untuk mengatasinya. Jadi di sini adalah materi yang pertama adalah kesulitan dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna. Nah, di sini juga pengguna tuh kayak memiliki kebutuhan privasi yang beragam dan juga menyesuaikan desain untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisa jadi tantangan utama. Nah, di sini nih ada 3 poin. Yang pertama itu ada identifikasi persona pengguna. Nah, di sini nih dia menggunakan teknik seperti survei, wawancara, dan analisis data, menciptakan persona pengguna yang akurat gitu. Jadi, kita mulai dengan langkah pertama itu yang sangat penting dalam desain, yaitu mengidentifikasi persona pengguna. Persona pengguna itu adalah representasi fiktif dari pengguna ideal. Kita juga berdasarkan data nyata. Jadi untuk menciptakan persona yang akurat, kita juga bisa menggunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, dan analisis data pengguna gitu. Lalu misalkan kita kayak melakukan survei yang mengumpulkan informasi itu, kita juga
dapat mengetahui tentang demografi, kebiasaan, kebutuhan, dan preferensi penggunanya, pengguna dari desain apa proyek kita nanti. Misalkan kita dan wawancara itu juga, dan selanjutnya ada wawancaranya, kita juga bisa sangat itu juga bisa sangat kayak membantu gitu untuk mendapatkan wawasan yang lebih personal dalam pengalaman mereka. Lalu data yang kita dapat ini akan membantu kita memahami siapa pengguna kita, apa yang mereka butuhkan, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut melalui desain kita ini. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu mapping journey pengguna. Nah, di sini nih dia tuh menggambarkan perjalanan pengguna dari awal hingga akhir untuk memenuhi kebutuhan dan hambatan mereka hadapi. Maksudnya di sini nih, kita tuh setelah identifikasi persona tadi, kita langsung bicarakan tentang mapping journey pengguna ini. Nah, ini nih dia proses menggambarkan setiap langkah. Setiap langkah yang diambil pengguna saat saat pengguna itu bereaksi terhadap atau berinteraksi terhadap produk kita gitu. Jadi dari awal hingga akhir dengan membuat journey map itu kita juga bisa mengidentifikasi titik-titik krusial di mana pengguna itu mungkin menghadapi hambatan atau kebingungan. Lalu misalkan jika kita mendesain aplikasi e-commerce, journey pengguna juga mungkin dimulai dari pencarian produk atau melihat detail produk atau menambahkan ke keranjang hingga proses di check out gitu. Dengan kita memahami seluruh perjalanan ini, mungkin kita juga bisa memastikan bahwa setiap langkah yang kita rancang itu kayak untuk memberikan pengalaman kita yang mulus dan memuaskan gitu loh. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada kostumisasi dan personalisasi. Nah, ini nih menerapkan desain yang disesuaikan untuk memenuhi preferensi individu pengguna. Maksudnya di sini tuh kita tuh mempertimbangkan dalam desain kita, pengguna modern mengharapkan kayak pengalaman di personalisasi yang sesuai dengan preferensi yang kita butuhkan, unik yang dengan kebutuhan unik mereka. Jadi dengan menawarkan opsi kostumisasi. Nah, jadi kalau kita misalkan contoh nih dalam aplikasi berita, kita juga bisa memberikan opsi untuk memilih kategori berita yang mereka minati. Atau dalam aplikasi e-commerce, mereka juga dapat memilih preferensi produk berdasarkan gaya atau ukuran. Nah, personalisasi ini juga kayak bisa diterapkan untuk menggunakan data pengguna untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, namun juga kayak dapat meningkatkan keterlibatan dalam loyalitas pengguna terhadap produk kita.
Gitu. Oke. Selanjutnya, di sini adalah materi kedua yaitu kompleksitas antarmuka pengguna UI. Nah, di sini nih semakin kompleks antarmuka pengguna, jadi semakin sulit kita pengguna untuk menavigasi dan menggunakan produk dengan efisien gitu. Lalu di sini ada 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah desain sederhana dan intuitif. Nah, di sini nih mengutamakan desain yang sederhana dan intuitif dengan menggunakan prinsip minimalis. Maksudnya ini desain yang sederhana gitu membantu pengguna memahami dan menggunakan produk tanpa kebingungan. Nah, prinsip minimalis ini adalah kunci di sini. Jadi kayak kurangi elemen yang tidak perlu, gunakan tata letak yang bersih, dan pastikan navigasi mudah ditemukan. Jadi kita harus ingat tujuan utama kita itu merupakan kayak membuat pengalaman pengguna menjadi mudah seefisien mungkin gitu. Lalu yang materi yang poin kedua lalu itu adalah vertisi visual. Nah, di sini nih dia tuh mengatur elemen UI berdasarkan prioritas untuk memandu perhatian secara efektif. Maksudnya eh, itu tuh kayak selanjut setelah kita desain sederhana dan intuitif, selanjutnya kita tuh akan berbicara tentang RDI visual. Nah, di sini nih yang dimaksudnya itu adalah teknik mengatur elemen-elemen dalam antarmuka berdasarkan prioritasnya. Nah, jadi ini nih membantu pengguna memfokuskan perhatian mereka pada elemen paling penting yang yang lebih penting dulu gitu. Nah, ini ada contoh misalkan kayak kita bisa menggunakan ukuran atau warna atau posisi untuk kayak menonjolkan elemen kunci seperti tombol aksi utama atau kayak informasi penting gitu. Jadi dengan menciptakannya ini kita juga membantu pengguna memahami apa yang harus dilakukan dan yang mana harus yang dilakukan selanjutnya. Tuh, gitu. Dan di sini ada poin ketiga yaitu navigasi yang mudah. Seperti judulnya yaitu kita merancang navigasi yang jelas dan konsisten untuk memudahkan pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan gitu. Jadi intinya di sini navigasi itu merupakan salah satu aspek paling penting atau paling krusial juga dalam desain UI UX. Jadi navigasi yang mudah dan konsisten itu membuat pengguna dapat menemukan informasi atau fitur yang mereka cari tanpa kesulitan. Nah, kita pastikan menu navigasi itu terlihat dengan mudah diakses. Jadi, baik di desktop maupun di mobile, gunakan istilah kayak yang sejelas dan sederhana. Dan hindari kita menggunakan jargon-jargon teknis kayak bisa membingungkan pengguna gitu. Ingat, jadi ingat kalau misalkan navigasi itu yang baik adalah navigasi yang hampir tidak terlihat karena begitu alami dan mudah digunakan.
Jadi seperti itu. Selanjutnya ada konsistensi desain. Nah, di konsistensi desain ini itu adalah konsistensi dalam desain antarmuka. Nah, jadi ini sangat penting untuk membangun pengalaman yang intuit, intuitif, intuitif dan juga kayak mudah dipahami sebagai pengguna. Lalu di sini kita lihat, seperti kita lihat di sini ada gaya desain yang konsisten. Maksudnya di sini kita menggunakan Guildy desain yang style Guildy-nya itu untuk memastikan keseragaman atau menggunakan warna atau tipografi dan elemen UI. Nah, jadi konsistensi itu juga dapat kita definisikan sebagai desain yang penting. Konsistensi itu juga kita bisa deskripsikan di dalam desain yang penting. Hmm, jadi itu tuh kayak memberikan pengalaman yang mulus dan intuitif bagi pengguna. Jadi kayak dengan menggunakan panduan atau gaya atau style grid, kita juga dapat memastikan bahwa kayak elemen-elemen desain itu seperti warna, tipografi, icon, dan tata letak digunakan secara konsisten di seluruh produk. Nah, jadi hal ini juga membantu pengguna mengenali pola prediksi interaksi yang pada akhirnya kita dapat melihat, dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan mereka terhadap produk kita. Jadi contohnya kayak bayangkan kita memiliki sebuah aplikasi dengan beberapa halaman yang menggunakan kayak font sama warna yang berbeda-beda gitu. Jadi kita bandingkan, jadi kita lihat dari sisi pengguna. Jadi pengguna itu kayak merasa bingung dan mungkin tidak yakin apakah mereka masih menggunakan aplikasi yang sama gitu. Jadi dengan mengikuti panduan gaya, kita juga menghindari kebingungan ini dan menciptakan pengalaman yang lebih keren. Selanjutnya kayak materinya, poin yang selanjutnya adalah sistem desain. Seperti yang kita lihat di sini, sistem desain itu mengembangkan dan memanfaatkan sistem untuk menciptakan elemen UI yang konsisten di seluruh produk. Maksudnya di sini nih, sistem desain itu adalah perangkat standar yang digunakan untuk mengelola desain. Eh, apa namanya? Jadi seluruh produk itu atau platform mencakup komponen UI user build, user build seperti tombol atau formulir atau kartu serta panduan bagaimana kita menggunakannya. Jadi dengan mengembangkan dan menerapkan sistem desain, kita juga memastikan bahwa elemen desain di seluruh produk itu mengikuti aturan yang sama. Jadi sehingga kita kayak dapat menciptakan tampilan yang nuansa yang konsisten gitu. Jadi kita mendapatkan contoh di sini misalkan kita memiliki berapa tim gitu. Jadi yang bekerja di bagian-bagian
Di tim itu yang bekerja itu di bagian-bagian yang berbeda. Eh, dari aplikasi yang sama. Jadi, jadi tanpa sistem desain atau setiap tim mungkin akan membuat elemen UI mereka sendiri yang menghasilkan pengalaman pengguna yang tidak persisten. Nah, jadi dengan sistem desain, semua tim akan menggunakan komponen dan panduan yang sama sehingga hasil akhirnya itu lebih seragam dan profesional. Oke, selanjutnya itu ada pelatihan tim. Jadi di pelatihan tim ini eh, seperti yang kita lihat, dia itu mengedukasi tim tentang pentingnya konsistensi dan desain dan bagaimana mencapainya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa penting untuk mengedukasi tim tentang pentingnya konsistensi dalam desain dan bagaimana mencapainya. Jadi ini bisa dilakukan melalui pelatihan atau dokumentasi yang jelas. Jadi semua anggota tim itu mulai dari desainer hingga pengembang perlu memahami dan menghargai nilai konsistensi desain serta cara menerapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi kita dapat contoh di sini, anggap aja kayak kita baru saja memperkenalkan panduan gaya dan sistem desain yang baru. Nah, itu menggandakan pelatihan dan workshop workshop untuk tim yang menghasilkan bahwa memastikan bahwa kayak semua orang memahami menggunakan alat-alat dengan benar seperti itu. Dan juga selain itu kayak menyediakan dokumentasi yang mudah diakses itu juga membantu merujuk kembali ketika kita membutuhkan klarifikasi. Gitu. Selanjutnya di sini ada masalah aksesibilitas. Nah, di masalah aksesibilitas ini kita tuh memastikan bahwa desain UI UX itu dapat diakses, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi merupakan tantangan penting yang harus kita atasi. Dan di sini poin pertama itu adalah aksesibilitas, standar aksesibilitas. Jadi maksud dari standar aksesibilitas ini seperti yang kita lihat, ini nih memahami dan menerapkan standar aksesibilitas seperti web content accessibility guidelines. Lalu selanjutnya ada desain inklusif. Nah, di sini merancang dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan pengguna, termasuk mereka yang memiliki disabilitas seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengujian aksesibilitas. Nah, di sini nih menggunakan alat dan teknik untuk menguji aksesibilitas desain UI UX secara teratur.
Selanjutnya ada strategi pengelolaan kompleksitas. Nah, di sini maksudnya itu mengelola kompleksitas dalam desain UI UX dengan menggunakan strategi seperti hierarchical navigation dan processive disclosure, dan informasi yang terkonsolidasi. Nah, di sini yang pertama ada hierarchical navigation. Nah, ini seperti yang kita lihat, dia menggunakan struktur navigasi hierarkis hierarkis untuk mengelola informasi dengan baik. Nah, jadi ini nih juga dimaksud dengan pengelolaan informasi yang menstrukturkan konten dan level-level yang jelas gitu. Dengan menggunakan dengan ini kayak pengguna dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah. Lalu misalkan dalam aplikasi e-commerce kita juga dapat membentuk berdasarkan kategori utama atau subkategori hingga produk individual gitu. Seperti itu. Jadi ini juga membantu mengurangi kebingungan dan mempermudah navigasi. Lalu yang selanjutnya itu ada progressive disclosure. 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 Nah, ini menyediakan informasi atau fitur hanya dapat diperlukan untuk menghindari atau membanjiri pengguna dengan terlalu banyak informasi sekaligus. Maksudnya di sini ini adalah pendekatan di mana informasi atau fitur itu hanya disajikan saat benar-benar diperlukan. Jadi teknik ini nih bertujuan untuk mencegah pengguna merasa kayak kewalahan dengan terlalu banyak informasi sekaligus. Contohnya pada formulir online, uh, kita di situ tuh bisa menyajikan bagian-bagian formulir satu persatu sehingga pengguna itu dapat fokus dalam tugas pada satu waktu dan meningkatkan fokus dan meminimalisir kesalahan. Oke, selanjutnya adalah modular design. Nah, jadi di modular design ini itu tuh membangun desain yang modular dan itu tuh untuk memudahkan pengelola dan pengembangan elemen UI. Maksudnya, jadi intinya ini adalah teknik desain yang membahas sistem menjadi bagian, membagi kayak kita di sini nih dapat membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil atau modul yang dapat dikelola secara independen. Jadi tiap modulnya memiliki fungsi sendiri itu
dan juga dapat mengembangkan serta memperbarui tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Nah, misalkan di sini dalam sebuah aplikasi, kita juga dapat memiliki modul untuk login, modul untuk profil pengguna, dan modul untuk pembayaran. Ini jadi memudahkan pemeliharaan yang dan pengembangan lanjutan. Oke, yang selanjutnya itu adalah penggunaan prinsip-prinsip human-centered design. Nah, di sini itu tuh memastikan bahwa desain UI UX itu berfokus pada kebutuhan dan preferensi, lalu perilaku pengguna untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah empati terhadap pengguna. Nah, sini mengembangkan empati dengan memahami fiktif yang dan kebutuhan pengguna itu melalui penelitian dan observasi. Selanjutnya itu ada interaksi dan umpan balik. Nah, di sini ini melibatkan pengguna dalam proses desain dan interaksi berdasarkan umpan balik kita. Gitu. Yang terakhir ada prototyping. Nah, di prototyping ini membuat prototype dan menguji dengan pengguna untuk memastikan solusi desain yang efektif. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan teknik pengujian pengguna. Nah, di sini nih eh, adalah krusial dalam proses desain yang memungkinkan kita memvalidasi apakah desain ini kita dapat buat memenuhi dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan dalam pengujian pengguna untuk mengumpulkan wawasan yang berharga tentang bagaimana pengguna itu bereaksi dengan produk kita. Jadi di sini yang pertama ada user testing. Nah, di sini melakukan pengujian dan dengan pengguna nyata untuk mengidentifikasi masalah dan area untuk breakthrough. Nah, jadi user testing ini juga adalah metode yang melibatkan pengguna nyata untuk menguji fungsionalis, fungsionalis, navigasi dan kemudahan pengguna produk kita. Nah, dalam user testing, peserta itu diberikan serangkaian tugas untuk menyelesaikan desain menggunakan produk kita melalui observasi langsung dan umpan balik dari peserta. Jadi kita dapat mengidentifikasi masalah potensial dan area perbaikan dalam desain kita. Lalu yang selanjutnya adalah property testing. Maksudnya di sini nih dia menggunakan perbandingan
antara dua versi desain. Jadi dia menentukan mana yang lebih efektif. Nah, dalam uh, atau B testing ini kita juga dapat membagi menjadi dua kelompok, uh, memberikan mereka akses ke versi yang berbeda dari produk kita dengan membandingkan metrik kinerja antara dua versi tersebut. Jadi kita dapat menentukan perubahan mana yang lebih baik untuk diimplementasikan. Seperti itu. Selanjutnya ada usability testing. Nah, di sini nih usability testing ini adalah untuk mengukur seberapa mudah dan efisien pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan desain yang ada. Jadi metode ini tuh kayak untuk mengukur seberapa mudah dan efisien pengguna, lalu dapat menyelesaikan tugas dengan mengutamakan produk kita. Jadi dalam usability testing ini kita dapat mengamati pengguna saat kita melakukan tugas-tugas tertentu dengan produk kita. Melalui pengamatan ini kita juga dapat mengidentifikasi ya, rintangan dan hambatan yang mungkin dihadapi pengguna serta mendapatkan wawasan tentang bagaimana kita dapat meningkatkan hmm, pengalaman kita sebagai pengguna secara menyeluruh. Seperti itu. Selanjutnya ada pentingnya edukasi dan kesadaran tim. Uh, di sini nih yang pertama ada pelatihan reguler. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui. Jadi mengedukasi tim itu tentang pentingnya tantangan-tantangan dalam UI atau UX design itu dan meningkatkan kesadaran kita akan praktik terbaik dalam mengatasinya. Lalu selanjutnya kita masuk ke pelatihan reguler. Di sini nih dia menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang desain UI UX untuk tim. Oke, jadi ini adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan desain UI UX. Melalui pelatihan yang teratur bagi tim. Jadi melalui sesi pelatihan ini juga kita akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip desain UI UX. Jadi teknik terbaru seperti dan alat yang berguna dalam praktik sehari-hari. Dengan memperluas pengetahuan dan keterampilan tim, kami dapat menciptakan produk yang lebih inovatif dan memuaskan bagi pengguna. Seperti itu. Selanjutnya ada dokumentasi dan sumber daya. Nah, di sini nih dia menyediakan dokumentasi yang komprehensif dan sumber daya yang pendidikannya itu untuk mendukung pemahaman tim. Jadi pentingnya dokumentasi dan sumber daya itu tidak boleh diabaikan. Jadi kita tuh akan memberikan akses ke dokumentasi dan yang
komprehensif, ya kan. Jadi seperti dan juga tutorial dan sumber daya lainnya yang membantu tim memahami dan menerapkan konsep-konsep desain yang kita bahas dalam webinar kali ini. Dengan mengakses yang mudah dan dapat lengkap terhadap informasi ini, kita juga memastikan bahwa tim kita tuh selalu siap untuk memahami setiap tantangan yang desain muncul, yang desain yang muncul. Oke, selanjutnya adalah kolaborasi antar tim. Jadi di sini kolaborasi antar tim ini mendorong antar desainer dan pengembang dan manajemen produk memastikan semua yang memahami desain itu UX. Jadi kolaborasi antar tim itu adalah kunci untuk kesuksesan dalam pengembangan produk. Tuh. Kita tuh percaya bahwa dengan bekerja sama, tim desain, pengembangan, dan manajemen produk dapat saling melengkapi satu dan mendukung satu dengan yang lainnya. Melalui kolaborasi yang kuat, itu kita juga dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip desain UI UX dalam setiap tahapan perkembangan produk sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik secara keseluruhan. Oke, sekarang ke sesi kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi yang telah kita sampaikan di sini bahwa pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi tim itu merupakan faktor kunci dalam menghadapi tantangan utama dalam desain UI UX. Jadi dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip desain UI UX, teknik terbaru, dan alat-alat serbaguna yang serta menyediakan akses-akses yang mudah dan lengkap terhadap dokumentasi dan sumber daya pendidikan, tim juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka secara terus-menerus. Dan juga kayak kolaborasi yang kuat antar tim desainer itu pengembangan dan manajemen produk, desain UI UX setiap tahap, pengembangan produk. Dengan begitu juga produk yang dihasilkan itu akan lebih baik secara keseluruhan dan lebih mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Jadi dalam rangka pencapaian kesuksesan dalam desain UI UX, penting bagi organisasi untuk memprioritaskan investasi dan pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi tim hingga memastikan bahwa tim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi setiap tantangan serta percaya diri yang hasil itu. Oke, sampai di sini
webinar kita pada sore hari ini. Kiranya apa yang kita dapatkan dapat berguna, dan terima kasih yang telah menonton webinar ini. Jadi saya ucapkan sampai jumpa dan sampai ketemu di webinar pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.